Di dunia bulu tangkis, pernah ada satu pasang nih yang namanya aja udah cukup bikin lawan gemeteran, bahkan sebelum shuttlecock dipukul. Mereka ini sebuah fenomena. Pertanyaannya kan simple ya, tapi jawabannya luar biasa. Gimana caranya dua pemain yang posturnya relatif kecil bisa mendominasi panggung dunia dengan begitu mutlak? Nah, ini dia kisah lengkap di balik dominasi mereka. Gaya main mereka, bisa kita rangkum dalam satu kata aja. Cepat. Dan ini bukan sekedar cepat ya, tapi kecepatan mereka di lapangan itu ada di level yang benar-benar beda. Terus apalagi? Agresif. Mereka tuh nekan terus seolah-olah gak pernah ngasih lawan sedetik pun buat nafas, apalagi buat mikir. Nah, coba bayangin deh. Kecepatan sama agresi itu digabungin. Hasilnya, ya mereka ini, yang pas di puncaknya, benar-benar kelihatan gak bisa dihentiin. Pemain top dunia aja dibuat frustrasi dan gak berdaya. Ya, pasangan yang lagi kita omongin siapa lagi kalau bukan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon dari Indonesia. Oke, kita mulai bahas ya. Dunia tuh kenal mereka dengan satu julukan ikonik, The Minions. Julukan yang pas banget buat ngegambarin gaya main mereka yang lincah dan penuh energi. Tapi yang bikin ceritanya seru, ini bukan kisah yang dari awal udah digadang-gadang bakal sukses. Justru kebalikannya loh, ini cerita tentang pasangan yang awalnya banyak diragukan. Yuk kita balik lagi ke awal mula mereka dipasangin. Oke, kita flashback dikit ke tahun 2015. Waktu itu situasinya gini. Di satu sisi ada Marcus yang udah lebih senior dan berpengalaman di level internasional. Terus di sisi lain ada Kevin, seorang talenta muda yang fenomenal banget dengan skill dewa di depan net. Nah, pelatih nasional ngelihat potensi ini dan bikin keputusan berani, nyatuin mereka. Tapi reaksinya gimana? Banyak yang skeptis. Alasannya, yaitu postur fisik mereka dianggap terlalu kecil buat bersaing. Tapi, semua keraguan itu, ya ampun, langsung sirna gitu aja. Keputusan itu ternyata jadi salah satu yang terbaik dalam sejarah bulu tangkis Indonesia dan ngebawa kita ke era keemasan mereka. Jadi apa sih rahasianya? Kuncinya ada di pembagian peran yang sempurna banget. Di depan ada Kevin, si penyihir depan net dengan refleks secepat kilat. Dia eksekutornya. Sementara itu dari belakang, Marcus jadi tembok yang stabil, yang terus-terusan ngelancarin drive cepat buat tekan lawan. Formula kemenangan mereka tuh gila, bener-bener unik. Coba deh bayangin kombinasi ini. Sambaran super cepat di depan net dari Kevin yang hampir mustahil dibalikin, rally dengan tempo super tinggi, terus ditambah trick shot kreatif yang gak ketebak. Formula inilah yang bikin lawan manapun kelabakan dan bener-bener ngubah cara main ganda putra. Nah, puncaknya itu ada di antara tahun 2017 sampai 2019. Di periode ini, mereka tuh kayak monster, menangin hampir semua turnamen besar. Mulai dari All England yang prestigius, sampai gelar-gelar Super Series lainnya di seluruh dunia. Mereka seolah-olah nggak terkalahkan. Jadi, poin pentingnya tuh gini, mereka bukan cuma sekedar menang, mereka itu mendominasi. Selama 259 minggu, mereka nangkring sebagai ganda putra nomor 1 dunia. Itu rekor paling lama dalam sejarah loh. Terus kenapa sih julukannya The Minions? Ini karena dua alasan utama. Pertama, jelas karena postur mereka yang relatif lebih pendek dibanding lawan. Tapi yang kedua ini lebih menarik. Kayak karakter Minion, mereka tuh aktif banget, cepet, agresif, dan susah banget dihentiin. Jadi julukan itu, pas banget. Tapi ya namanya juga perjalanan seorang atlet ya, gak selamanya mulus. Setelah berada di puncak tertinggi, tantangan-tantangan baru mulai datang. Dan ini benar-benar menguji ketahanan mereka. Ujian terberatnya datang dari cedera yang ngeganggu, terutama buat Marcus. Di saat yang sama, lawan-lawan mereka juga nggak tinggal diem dong. Seluruh dunia mempelajari permainan The Minions, nyari celah buat naklukin mereka. Dan sayangnya, di tengah semua tantangan itu, mimpi terbesar mereka buat dapat medali emas Olimpiade pun belum berhasil terwujud. Walaupun akhirnya banyak rintangan, warisan yang ditinggalin The Minions buat dunia bulu tangkis itu, nggak bisa dibantah lagi. Jejak mereka itu abadi. Warisan mereka tuh kelihatan banget dari gimana mereka mengubah permainan ini selamanya. Mereka buktiin kalau main di depan net itu bukan lagi buat bertahan, tapi bisa jadi senjata serang utama. Mereka naikin standar kecepatan rally ganda putra ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang paling penting, mereka menginspirasi generasi baru buat main lebih berani dan kreatif. Jadi, pada akhirnya, kisah The Minions ini benar-benar jadi bukti nyata dari satu ide yang kuat banget, bahwa di olahraga, kecepatan, kecerdikan, sama kerja sama tim yang solid, itu bisa ngalahin kekuatan fisik semata. Mereka mungkin bukan yang paling tinggi badannya, tapi mereka merevolusi permainan dan bakal selalu dikenang sebagai salah satu duo paling jenius yang pernah ada di lapangan.